Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita bahwasannya kita kembali dapat sama-sama belajar firman Tuhan melalui KPA. Sebelumnya mari kita siapkan hati dengan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwasannya dalam setiap musim hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menuntun kami, agar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa, agar kami boleh mengerti bahwa di setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup ini, Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau telah menyediakan jalan untuk kami bangkit. Jadikan firman-Mu ya Bapa, pelita bagi setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua pastinya pernah mengalami yang namanya masa terpuruk ya dalam kehidupan kita. Entah karena dosa, karena kegagalan, karena kehilangan, ataupun karena rasa malu. Nah, di masa-masa seperti itu seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah selesai beracara dengan hidup kita. Bahkan mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa Tuhan itu sudah abai dengan kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau kembali kepadanya. Sekalipun orang itu ada dalam masa yang paling gelap dalam hidupnya, dalam masa yang paling terpuruk dalam hidupnya, tapi justru ketika kita bisa melampaui itu merupakan pengujian bagi iman kita, sehingga kita bisa tetap bertumbuh menjadi semakin kuat kalau kita dapat lulus uji. Nah, mari kita semua membaca dari Mika 7 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara merupakan seruan iman dari orang benar yang mengalami kondisi jatuh atau menderita, tetapi tidak putus asa ya. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah kenal, yaitu Raja Daud. Kita tahu Raja Daud adalah seorang raja yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Dia pun meskipun berkenan kepada Tuhan, pernah mengalami yang namanya masa-masa hidup yang terpuruk, masa-masa suram di dalam kehidupannya. Tidak cuma itu, tapi terpuruknya bahkan sangat dalam. Nah, apa keterpurukan yang dialami oleh Raja Daud? Kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal 11 sampai 12, kita bisa mengetahui bahwa Raja Daud pernah jatuh dalam dosa yang besar, yaitu berzina dengan Batsheba, yang pada saat itu statusnya masih berstatus sebagai istri Uria. Nah, Uria ini bawahannya Raja Daud. Tidak cukup demikian Bapak Ibu Saudara, Daud bahkan juga melakukan perencanaan pembunuhan, atau kalau bahasanya itu pembunuhan berencana begitu terhadap Uria, dengan mengirimkan Uria ini ke medan peperangan. Dosa ini membuat Daud kehilangan damai sejahtera, dan hubungannya dengan Tuhan tentu saja menjadi rusak. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan itu memang sangat baik. Tidak dibiarkan Daud terus berada dalam dosanya, maka melalui Nabi Nathan, Tuhan memberikan teguran kepada Daud. Puji Tuhannya, Daud ini punya hati yang lemah lembut ya, mau menyadari dosa-dosanya setelah mendapatkan teguran Tuhan melalui Nabi Nathan. Dia tidak menyangkal, tidak mengeraskan hati. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat 13 bagian A, bahkan dikatakan bahwa Daud ini berkata kepada Tuhan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dia menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan dan dosanya itu begitu besar kepada Tuhan.
Dari situ kemudian Raja Daud menulis Mazmur 51. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu untuk membaca Mazmur 51 yang itu merupakan seruan hati daripada Daud yang penuh dengan penyesalan. Tapi di sisi lain dia juga memiliki pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk mengalami pertolongan Tuhan, pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang 10, Mazmur 51 ayat 10, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Setelah Daud mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan, dia tidak menjadi orang yang sempurna setelah itu. Dia tetap menjadi manusia yang masih akan ada nanti kesalahan-kesalahan yang akan dia lakukan. Tetapi yang perlu dipahami adalah perubahan sikap Daud, perubahan keyakinannya, perubahan sikap hatinya dan imannya kepada Tuhan. Dia menjadi lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Dia lebih mengenal kasih karunia Tuhan. Itu yang memberikan keberanian bagi Daud untuk kemudian bangkit, melanjutkan hidup. Dan akhirnya dia tetap dipakai Tuhan di dalam rencana Tuhan yang indah. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, jujur kepada Tuhan. Mengakui kegagalan, mengakui kesalahan, tidak usah ditutup-tutupi. Orang percaya atau orang beriman tetap aja bisa jatuh. Tidak ada yang kebal terhadap kemungkinan itu selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi pertumbuhan iman dimulai langkah pertamanya adalah kejujuran, keterbukaan. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau orang pergi ke dokter, kalau orang ini nutup-nutupi apa yang dia rasakan, ya alami kepada dokter, dokternya bisa salah diagnosa, bisa salah kasih obat, akhirnya jadi sembuh. Tapi kalau jujur, terbuka sama dokter, menyampaikan apa keluhan, tidak malu-malu, dokter jadi tahu apa sebenarnya dialami oleh pasien dan bisa memberikan diagnosa yang tepat, akhirnya obatnya juga tepat. Kita tidak bilang sama Tuhan, Tuhan juga sudah tahu. Tapi yang dibutuhkan Tuhan adalah sikap hati yang jujur, yang mau terbuka, mengakui di hadapan Tuhan. Yang kemudian yang kedua, mau datang kepada Tuhan. Jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu seperti tabib yang mencari orang yang sakit, bukan cari orang yang sehat. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tapi Tuhan mau cari orang-orang yang mau datang kepadanya, menyampaikan segala pergumulannya, memiliki hati yang mau kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber terang dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika semua hal tampak gelap, bahkan termasuk kondisi hidup kita terasa gelap, kehadiran Tuhan itu mampu memberikan cahaya yang menuntun keluar dari kegelapan. Saya masih ingat kesaksian saya dulu pernah punya tetangga Bapak Ibu Saudara. Dia dari bukan orang percaya, kemudian dia mulai dengar firman Tuhan dan akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Satu kali karena pergumulan yang hebat, karena kondisi keluarga, dia hampir bunuh diri, sudah ambil silet, sudah siap-siap untuk memutus urat nadi di tangannya. Sambil menangis, dia berseru kepada Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku bingung. Aku harus bagaimana? Kalau memang Engkau ada dan hidup, tolonglah hidupku. Dan ibu ini bersaksi bahwa dalam kegelapan yang dia rasakan, di tengah air mata yang terus mengucur dari matanya dan rasa-rasanya hidupnya udah hilang pengharapan, dia melihat cahaya yang begitu terang dan silau memasuki kamarnya dan membuat dia sampai sanggup untuk melihat sumber cahaya itu. Dan ada satu suara yang dia dengar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Sampai akhir cerita Bapak Ibu Saudara, ibu ini tidak jadi bunuh diri. Kemudian dia membuang pisau siletnya,
mohon ampun sama Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan kemudian Tuhan melakukan perkara yang luar biasa memang dalam hidup ibu ini. Dia dipulihkan, dia ditolong, keluarganya dipulihkan, sehingga akhirnya seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari dari Raja Daud adalah memiliki hati yang percaya, datang kepada Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh, tapi juga dengan sikap hati yang penuh kepercayaan bahwa Tuhan sanggup melakukan pemulihan. Dosa, semua kegagalan kita, semua kelalaian kita, semua ada konsekuensinya. Daud juga mengalami konsekuensinya. Anak yang dikandung oleh Batsyeba mati Bapak Ibu Saudara, tak tertolong, mati. Tetapi kasih Tuhan selalu lebih besar dari dosa kita. Itu penting bagi kita untuk memahami supaya kita punya keyakinan untuk mau bangkit dan melangkah. Tidak membiarkan masa lalu menahan langkah-langkah kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu bisa pakai kegagalan sebagai alat untuk pembentukan iman. Di dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan demikian, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ada satu kisah nyata dari seorang atlet lari bernama John Stephen Aguirre. Pada saat di Meksiko ada Olimpiade, itu tahun 1968. Nah, pada saat itu suhu sedang panas-panasnya ya. Kemudian lintasan larinya itu medannya sulit Bapak Ibu Saudara. Ada 75 pelari maraton. Dari 75 itu yang bisa berhasil mencapai garis finish cuma 57. Yang lainnya kemana? Gugur sepanjang perjalanan, maksudnya tidak sanggup melanjutkan. Salah satu yang berhasil adalah John Stephen Aguirre ini. Nah, ketika si Pak John ini lari 19 km sebelum finish, dia jatuh. Jatuhnya keras pula, sehingga menyebabkan cedera. Lututnya terkilir, bahunya juga terluka parah, dari kakinya juga berdarah ya Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu petugas medis sudah menolong dan menyarankan supaya dia tidak lanjut lomba. Tapi Aguirre ini menolak. Dia tetap melanjutkan berlari meskipun tidak bisa cepat karena keterbatasan fisik setelah dia jatuh. Beberapa jam kemudian semua pelari sudah melewati garis finish. Tunggu apakah benar-benar semua? Ternyata enggak. Ketika para penonton udah mulai pada pulang, tinggal dikit aja yang ada di stadion, Aguirre ini datang, si Pak John Stephen Aguirre ini datang dengan kondisi jalannya tertatih-tatih, lututnya dibalut perban. Penonton yang masih tersisa waktu itu kaget dan mereka kemudian memberikan semangat ya, mereka berdiri, kasih aplaus untuk menyemangati John Stephen Aguirre ini. Dan luar biasanya dia tetap berlari pelan-pelan, jalan pelan-pelan sampai ke garis finish. Tentunya hal ini menarik atensi para wartawan. Kok dia mau-maunya gitu? Kenapa tidak nyerah sih? Sewaktu ditanyain, kenapa tidak berhenti? Nah, jawaban si John Stephen Aguirre ini kemudian menjadi jawaban yang begitu legendaris. Dia bilang gini, negaraku itu mengirimkanku 5.000 mil, maksudnya sangat jauh dari tempatnya negara dia berada ke negara Meksiko di mana lomba itu berada. Nah, terus dia kemudian melanjutkan, negaraku itu mengirimkanku bukan untuk memulai lomba, tetapi untuk menyelesaikannya. Menarik sekali ya. Jadi mindsetnya, targetnya dia adalah menyelesaikan perlombaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saat ini kita ada dalam masa terpuruk kita? Masa jatuh, gagal, atau kita sedang dalam masa-masa kegelapan menurut kita nih? Jika iya, ada berita baiknya Bapak Ibu Saudara. Tuhan menantikan kejujuran kita untuk mau terbuka di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan terbuka lebar-lebar untuk menyambut kita datang kepada Tuhan.
dan mengalami jamahan pemulihannya, supaya bangkit dari keterpurukan kita. Karena bangkit dari keterpurukan itu bukan berarti kita bisa kuat sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan yang luar biasa punya kuasa yang lebih besar daripada kejatuhan kita, punya power yang lebih dahsyat untuk mengeluarkan kita dari keterpurukan kita itu. Seperti John Stephen Akhwari, dia bangkit untuk menyelesaikan pertandingannya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak menerjunkan kita ini, membiarkan kita dalam masa-masa gelap kita untuk jadi pecundang, jatuh dalam keterpurukan. Saat kita mau bangkit, Tuhan menggantikan air mata kita dengan pengharapan baru, sehingga kita mampu menyelesaikan pertandingan kita itu. Nah, itu merupakan bukti bahwa iman kita sedang bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan ketika kita terus mengalami pertumbuhan itu, pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan dan mendapatkan mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus membangkitkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kasih-Mu tidak pernah menyerah atas kami, Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau tetap setia untuk menunggu kami kembali. Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar untuk menerima kami dan menolong kami. Pulihkan kami, pulihkan hati kami, pulihkan iman kami, Tuhan, seperti Engkau memulihkan Daud. Ajari kami untuk bangkit, Tuhan, dan berjalan kembali dengan iman yang bertumbuh, dengan iman yang teguh. Tolong Bapa setiap anak-anak-Mu, agar firman yang sudah kami dengar boleh termaterai dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin kuat, bangkit dari keterpurukan, dan terus mengalami pertumbuhan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, iman bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu mau bangkit bersama Tuhan. Terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi terus kobarkan spirit itu dalam diri setiap kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.